Meskipun sudah pensiun pada akhir musim lalu, Alex Espargaro terus menjadi berita utama dan kakak Pol Espargaro kembali menjadi sorotan setelah mempertanyakan mengapa Aprilia berusaha memaksa Jorge Martin untuk tetap berada di tim yang bertentangan dengan keinginannya. Setelah gantung helm sebagai pembalap penuh waktu pada akhir tahun lalu, Espargaro kini menjadi pembalap penguji untuk Honda. Pabrikan asal Jepang yang kini ia kendarai adalah pabrikan yang tertarik untuk mengontrak Martin jika ia berhasil menyelesaikan perselisihan dengan Aprilia. Dengan krisis Martin Aprilia yang sedang berlangsung, Espargaro dimintai pendapatnya tentang posisi semua pihak yang terlibat. Komentarnya muncul tak lama setelah Carmelo Ezpeleta, CEO promotor kejuaraan MotoGP, Dorna, turun tangan untuk memperingatkan Martin bahwa dia tidak akan didaftarkan untuk musim mendatang kecuali jika ada solusi yang disepakati, baik melalui kesepakatan atau dengan cara hukum. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan dan sulit bagi kedua belah pihak, dan saya dapat memahami mereka berdua, kata Espargaro di Belanda. Tapi jika ada klausul yang mengizinkan Martin untuk meninggalkan tim, dan dia tidak ingin berada di sana, saya tidak mengerti mengapa pihak lain memaksa seseorang untuk tetap berada di tempat yang tidak diinginkannya. Komentar Espargaro ini hanyalah bagian terbaru dari perselisihan antara Martin dan Aprilia, yang sudah bergulir sejak Mei lalu. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengaku bakal sulit mencari pembalap yang tangguh dan kompetitif jika benar-benar ditinggalkan Jorge Martin di MotoGP 2026. Sebab, tak banyak pembalap yang bakal jadi free agent musim depan, dan tak banyak pula pembalap sekaliber Martin. Martin diketahui ingin memakai klausul kontrak yang bisa melepasnya dari Aprilia pada tahun kedua jika pabrikan Italia itu gagal menjadikannya kandidat juara dunia pada 6 seri pertama 2025. Padahal, Martin tak menjadi kandidat juara karena cedera parah akibat 3 kecelakaan hebat awal tahun ini. Dalam pekan balap di Assen, Belanda, 27–29 Juni tahun 2025 lalu, situasi pun memanas. Manajer Martin, Albert Valera, menyebut Martin sudah bebas memilih tim pada 2026. Namun, Aprilia dan Rivola menegaskan kontrak Martin masih sah, dan tak disetujui jika kasus ini berlanjut ke pengadilan. Yakin Jorge Martin bisa kompetitif andai tak jatuh di Sepang. Kepada DAZN pada Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025, Rivola menyatakan semuanya masih berharap Martin berubah pikiran dan akhirnya memilih bertahan di Aprilia. Pria Italia ini yakin Martin sejatinya punya potensi tampil garang di atas ras GP dan tidak mengalami 3 kecelakaan hebat. Sebagai catatan, Marco Bezzecchi membuktikan bahwa motor tersebut memiliki performa yang baik, terbukti dari kemenangannya dalam balapan utama di Inggris serta 2 podium gandanya di Assen. Opsi utama kami adalah dia, Martin, bertahan dengan kami, karena kami ingin memperebutkan gelar dunia. Saya yakin, andai ia berada di sini sejak tes pramusim, Sepang tanpa kesialan-kesialan itu, kami bisa ikut bertarung, ungkap Rivola. Rivola menyatakan bahwa Bezzecchi bisa menjadi juara MotoGP di masa depan, tetapi juga membutuhkan pembalap sekaliber Martin, yang sudah berstatus juara kelas para raja, untuk membimbing Aprilia lebih konsisten bertarung di papan atas. Alhasil, jika Martin hengkang, Aprilia bakal timpang. Untuk mencari penggantinya pun tidak mudah. Sebagai catatan, hanya ada 5 pembalap yang kontraknya akan habis akhir musim ini, yakni Franco Morbidelli, Luca Marini, Johann Zarco, Jack Miller, dan Somkhiat Chantra. Marco jelas menunjukkan bahwa ia juga memperebutkan gelar dunia pada masa mendatang. Sudah jelas memiliki juara dunia sangatlah mendasar, begitu juga untuk tahun depan. Selain itu, juga benar bahwa tidak banyak pembalap yang tersedia di pasaran, sehingga ini bisa menjadi kendala bagi kami, tutup Rivola. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, mengaku bahwa penyesalan terbesarnya di MotoGP adalah menolak tawaran Ducati Lenovo Team sebagai tandem Andrea Dovizioso pada 2019. Pada 2018, ketika masih membela Monster Energy Yamaha, Vinales memang diburu oleh tim pabrikan asal Italia tersebut. Meski begitu, Vinales menolak tawaran, Bologna Bullet, dan memilih bertahan di Yamaha. Sayang, perjalanan Top Gun bersama Yamaha tidaklah mulus.
Meski kerap menang, ia tak cukup konsisten bertarung di zona podium, dan mereka berpisah secara tidak baik-baik pada pertengahan 2021 akibat skandal geber gas di MotoGP Styria. Vinales pun menyatakan bahwa ia menolak Ducati karena, pada 2018, ia merasa dikelilingi tim yang tepat di Yamaha. Ujung-ujungnya, juara dunia Moto3 2013 ini malah mendapatkan hasil terbaik mentok di peringkat ketiga klasemen pembalap pada 2017 dan 2019, sebelum pindah ke Aprilia Racing pada akhir musim 2021. Itu, menolak tawaran Ducati adalah penyesalan terbesar saya dalam karir balap saya. Pada 2018, saya mendapat tawaran untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada 2019 dan 2020, sebagai rekan setim Dovizioso, kisah Vinales dalam wawancaranya dengan Diario AS pada Rabu tanggal 2 Juni tahun 2025. Mereka meyakinkan saya sudah sangat yakin akan pergi ke Ducati, tapi orang-orang yang bekerja dengan saya saat itu meyakinkan saya untuk tetap di Yamaha dan mencoba menang di sana. Tentu saja, itu kesalahan total, lanjut pembalap berusia 30 tahun ini. Ketika ditanya berapa gelar dunia MotoGP yang bisa ia raih andai menerima tawaran Ducati, Vinales sempat ragu berandai-andai. Meski begitu, perseteruannya dengan Yamaha telah membuatnya belajar berpikir jernih dan tenang, sehingga yakin bisa jadi juara dengan Ducati jika memiliki kedewasaannya yang sekarang. Terima kasih telah menonton channel Depres GP, jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai dunia balap. Terima kasih and matur nuwun.